Ini mandomboko disewa kahai pekaha. Sewa kahai pekaha. Haju siaga nih. Ake cilamboko di fati ke haju ndete ke umanan. Ya. Di utara Teluk Bima terbentang gugusan pegunungan yang secara alamiah mampu meredam angin laut, sehingga kapal-kapal bisa berlabuh dengan tenang di teluk tersebut. Pegunungan itu bernama Dorokolo. Di atas punggung Dorokolo terdapat satu komunitas masyarakat yang hidup sejak masa lampau, yaitu perkampungan Kolo. Namun, orang Bima daratan menyebut tempat komunitas tersebut dengan Esekolo, yang biasanya dipimpin oleh seorang Cuhi. Dorokolo masuk dalam wilayah Cuhi Banggapupa yang meliputi Wera, Ambalawi, Kolo, dan Sangiang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan info-info berikutnya dan agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang berfaedah tentunya. Ciao. Nama Kolo sendiri diambil dari nama pohon, yaitu pohon sukun. Oleh orang Bima pesisir menyebut masyarakat Kolo dengan Dokolo. Sebelum mereka tinggal di atas pegunungan, awalnya mereka bermukim berkelompok di sebuah sungai Nanganae. Lalu bajak laut Tobelo datang untuk mencuri manusia yang akan dijual sebagai budak. Karena kondisi pesisir sudah tidak aman lagi, kemudian mereka mencari tempat yang aman, jauh dari pesisir, dan menempati pegunungan. Dikatakan bahwasanya masyarakat Kolo telah berpindah dari gunung satu ke gunung yang lainnya sebanyak 3 kali. Gunung pertama yang didiami oleh masyarakat Kolo yaitu Gunung Naga. Namun keberadaan masyarakat Kolo di sana dapat terdeteksi oleh bajak laut Tobelo, dikarenakan ketika masyarakat Kolo menyalakan api di malam hari dapat terlihat dari kejauhan oleh para bajak laut Tobelo. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk pindah ke gunung yang berikutnya, dan gunung itu yaitu Gunung Kadure. Namun tak ubah dengan gunung pertama, keberadaan masyarakat Kolo di Gunung Kadure dapat diketahui. Dan akhirnya masyarakat Kolo memutuskan untuk pindah pada gunung berikutnya, yaitu pada Gunung Kolo, yang eksistensinya dapat diketahui dengan keberadaan tembak Kolo yang masih ada hingga saat ini. Tembak Kolo terletak pada lingkungan Bonto dan masuk ke dalam Kelurahan Kolo. Lebih tepatnya berada di atas PLTU Bonto. Sayang ketika saya menuju ke sana, waktu sudah hampir senja dan gelap pun mulai meraba. Dikarenakan keterbatasan akses dan pencahayaan di lokasi, sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena jalan menuju lokasi tembak Kolo baru sebagian saja yang sudah diaspal, dan sebagian masih berupa bebatuan dan bebukitan yang menanjak. Pelarian leluhur orang-orang Kolo ini diabadikan lewat syair yang ditulis oleh penjelajah dari Eropa yang menggunakan bahasa Kolo. Haurapalai empu Pak Belo tohoroa hela tongga tuwun ka alu ngale oi laku kene watu heko oi padi be kain manua ene toho kain kadahi. Pesona laut mengikuti saya lari dari Pak Belo, menyembunyikan diri di lembah di bawah batu, melihat keluar untuk kita, tapi airnya hanya sedikit. Air mancur yang kami bangun di sekitar air dan menemukan kami rumah baru yang masih kita miliki sampai sekarang. Dalam berkomunikasi sehari-hari,
leluhur masyarakat Kolo menggunakan bahasa Kolo, bahasa yang secara dialek dan kosakata sangat jauh berbeda dengan bahasa Mbojo atau yang lebih dikenal dengan bahasa Bima. Apa nih mendak ini? Ya, apa jadi tadi Tombi tadi? Oh, tola nono kawa ini. Oh, nono kawa. Oh, teren kelai. Ya, ndarang kelai. Sampai nono kawa Ya. nono tuntut itu ai. Ya, oi, nemar ai kalau arim hemi ama. Ini lap ya. Lap ya. Kita mau lapa ini tong Ya, dua. ci. Lap baromo Oh, Ini limpah kami may pori kayo ne. oh, Ba mentau lap ba, Ah, lap mentau ba. alap di kamanu. oh, ini baik. Lorain Ya. kelai. Baik mau menggaron ini, Pak. Di balik keunikan dan kekhasannya ini, ada ketakutan yang terus membayangi, yang perlahan tapi pasti akan terjadi. Bahasa Kolo adalah salah satu dari sekian banyak bahasa tradisional yang ada di Indonesia yang terancam punah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktertarikannya generasi muda saat ini untuk mempelajari bahasa daerah dan kecenderungan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh generasi saat ini itu bahasa Indonesia, sehingga perlahan tapi pasti bahasa Kolo mulai tergerus oleh zaman, dan kita hanya menunggu waktu saja. Pada waktunya bahasa Kolo akan musnah, dan kita hanya mengetahui bahwa dahulu kala orang Kolo memiliki bahasanya sendiri. Ini adalah PR kita bersama untuk melestarikannya. Yuk kita sebagai generasi muda lebih mencintai sejarah kita, lebih mencintai segala macam budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Bangga menjadi orang Indonesia dan bangga menjadi suku apapun itu. Kawan-kawan sekalian, bangga menjadi suku Bima, bangga menjadi suku Bugis, suku Mandar, apapun itu. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai masyarakat yang berbudaya dengan cara yuk kita lestarikan budaya serta bahasa daerah yang kita miliki. Dan kawan-kawan jangan di skip dulu, yuk kita saksikan kelanjutan kisah dari masyarakat Kolo berikut ini. Selamat menyaksikan. Setelah para bajak laut Tobelo dikalahkan oleh Kesultanan Bima, kehidupan di pesisir pantai pun berangsur-angsur membaik. Dan Dokolo pun akhirnya menetap dan hidup di atas pegunungan. Diperkirakan Dokolo kembali menempati daerah pesisir sekitar tahun 1920-an. Saat kembali ke pesisir ini, para leluhur orang-orang Kolo sebagian ada yang menempati wilayah Bonto, dan sebagian juga ada yang terus ke ujung utara Teluk Bima yang sekarang menjadi Kelurahan Kolo. Berikut ini wawancara eksklusif saya bersama Bapak Muslim dan juga Bapak Sanusi, dua orang dari segelintir yang sedikit yang masih bisa bahasa Kolo, yang merupakan masyarakat asli Kolo. Dulu kan saya dengar kabar kan penduduk asli Kolo itu tinggalnya di gunung, benar atau enggak itu Pak? Betul, betul. Betul nih. Betul nih. Dulu di gunung mana itu? Naga dulu. Tembak Kolo. Nah, Kento yang. Kita tembak Kolo. Kento. Naga. Ya. Naga Kedure. Waramen Raden ini. Itu di Gunung Naga tuh yang sebelah mana itu Pak? Naga. Oh yang di sana? Iya. Yang di belakang. Setelah Naga. itu pindah kemana lagi? Pindah ke Kedure. Di Kedure dia ke. Di sound ini. Sono ke. Oh yang di sebelah sana. Di Mentang. Terus si Raka Edab Pabelo Kele Api Okbu Api pindah ke ke Tembak Kolo. Berarti terakhir maka tembak Kolo Aka kan nih? Yang terakhir. Setelah Taka, Terakhir. setelah itu dia pindah tapi Pindah loro ke arah rasa lo. Ya Londor Abake. De bune bonto kah? Lo esera nih malu warak pedesana. Yo. Ibrahim ngarak pedesana ini. Yang tahu pedesan Tahu pedesana. Ke Londor ba pedesana. Londor menara ba ke moti ini. Waram Londor tu bonto.
Waram lono tarake. Ora amara nih. Nah, ora Amar amar nih. Indonesia nih. Ora tidu wara pebeloro Ya, tidu wara gerumlan pebelo. ede. Terima kasih banyak kawan-kawan. Apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa di share, dibagikan. Bagikan video ini karena berbagi itu indah. Ya, buat kawan-kawan jangan lupa di subscribe, padamkan itu tombol yang merahnya. Dipadamkan subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe yang pastinya tidak menambah hutang negara. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam lestari, salam pena kita. Mandomboko disewa ke HPKH. Sewa ke HPKH. Haju siaga nih. Ake Cilamboko difoti ke haju ndete ke umanan. Manan. Ya. Eu dikatemboi. Emi dikatemboi ama. Nah, di kara kololim bae. Nah, Palak de ulam nungan jauh. nah kediri Toa- mana? Toa Tenggaro.